Oke, judul saya hari ini adalah Engaging the Next Generation. Yes, mulai minggu depan. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini dan saya berjudul dengan Engaging the Next Generation. Kita akan belajar bagaimana kita semua memiliki peran masing-masing untuk kita bisa memeluk, menarik, atau berjalan bersama-sama. Tadi istri saya sampaikan di ibadah yang pertama, berkolaborasi dengan generasi-generasi yang ada di sampingnya. Ya, kita ada generasi yang pendahulu, bahkan ada generasi yang selanjutnya. Dan setiap kita, setiap orang memiliki generasi pendahulu. Ya, betul ya? Dan juga kita memiliki generasi selanjutnya. Ada generasi-generasi yang di bawah kita. Dan wah luar biasa sekali, Tuhan kita seperti apa yang kita tadi nyanyikan, layak dipuji dahulu sampai selamanya. Tuhan kita adalah Allah yang intergenerational, saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini menceritakan bahwa Tuhan adalah Allah yang bekerjanya bergerak dari generasi ke generasi bahkan sampai generasi kita saat ini. Dan kerajaan Tuhan, ya, nilai-nilainya bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saya akan bacakan ayatnya di Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Dengarkan ini, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, His glory dari generasi ke generasi. Yang percaya katakan amin. Tapi hal itu tidak terjadi secara otomatis, saudara. Tuhan mau bekerja dengan kita, menjadi rekan sekerjanya Allah. Supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Bahkan dari generasi saat ini, kita hidup saat ini, bahkan sampai anak cucu kita, bahkan sampai generasi terus mendatang. Dan kita memiliki panggilan yang general. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita harus melepaskan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Kita dipanggil untuk menjadi spiritual father and mother. Ya. Mungkin kita semua di sini berpikir, apa yang harus bisa saya lakukan untuk generasi? Saya percaya setiap kita punya peran masing-masing. Ada yang orang tua, ya, melakukan melepaskan tongkat estafet kepada anaknya, atau pemimpin di perusahaan. Ada kan next gen di bawahnya, ada pengikutnya, ada generasi muda yang membangun perusahaan, atau yang bekerja di dalam perusahaan. Atau kita sebagai spiritual leader dalam gereja ini juga sama. Kita mungkin ada para elite yang juga memikirkan next gen atau generasi berikutnya. Nah, kehidupan generasi saat ini, sekarang ini kita hidup, dan bagaimana kita hidup, itu dapat mempengaruhi atau menentukan masa depan generasi berikutnya. Jadi satu generasi dapat mempengaruhi kelanjutannya bagaimana. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan generasi berikutnya. Nah, kita akan lihat di dalam kisah di Hakim-Hakim 2 ayat 7, bagaimana sebuah generasi bisa hilang atau putus. Ya, ini ada di dalam masa Yosua. Ya. Saya akan bacakan di Hakim-Hakim 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi saat itu Yosua dan orang-orang di zamannya melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel.
Tetapi apa yang terjadi di waktu berikutnya, kita akan lihat di Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Kita bisa menganalisa dalam kisah ini, bagaimana hanya dibutuhkan satu generasi untuk mengubah atau menghilangkan generasi berikutnya menjadi tidak kenal Tuhan. Bahkan dikatakan di situ melakukan apa? Yang jahat. Nah, kita tidak mau generasi di bawah kita mengalami hal yang sama. Yang percaya katakan amin. Dan ini, saya temukan istilah ini, satu generasi mempengaruhi generasi berikutnya, istilahnya adalah generational ripple effect, saudara. Maksudnya apa? Jadi ada efek di dalam apa yang kita lakukan sebagai satu generasi. Atau bahkan sebagai pribadi demi pribadi. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan, baik secara pribadi maupun secara korporat. Dan pilihan-pilihan kita di dalam kehidupan ini, itu tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tapi kita juga mempengaruhi generasi kita yang saat ini kita hidup bersama-sama. Dan juga generasi di bawah kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu berdampak, saudara. Nilai-nilai kita, prinsip-prinsip kehidupan kita. Dan kita lihat tantangan generasi saat ini, saudara. Ada prinsip-prinsip yang sebetulnya sangat jauh di luar firman Tuhan. Ada tantangan LGBT, ada tantangan perceraian. Dan ini menyerang generasi kita saat ini. Bahkan generasi yang mungkin saat ini masih muda. Umur 20-an. Masih sekolah, masih kuliah. Banyak survei yang menjelaskan begitu banyak tantangan. Banyak anak-anak muda yang sudah diserang sama kesehatan mental. Ketergantungan digital. Digital dependency. Jadi benar-benar gak bisa lepas dengan apa yang namanya platform gadget. Karena begitu derasnya arus informasi yang diterima. Begitu banyak, saudara bisa lihat survei sendiri di Google. Ya, atau media informasi yang lainnya. Kita lihat begitu banyak menyerang kita. Dan kita lihat generasi zaman sekarang ini mengalami tantangan yang berat. Ada yang mengalami kehilangan figur bapa, lack of father's figure. Dan ini sangat penting sekali, saudara. Nah, oleh karena itu panggilan orang percaya, kita semua yang ada di sini, kita memiliki bagian. Katakan bersama saya, memiliki bagian untuk menentukan sejarah dan masa depan generasi. Dikatakan di Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya. Katakan bersama saya, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita perlu menjadi bala tentara, pasukan yang siap bergerak menjadi spiritual fathers or mother yang mau, rela, bersedia untuk memuridkan generasi, khususnya generasi yang di bawah kita. Apakah itu anak-anak kita, bawahan kita, orang-orang yang kita pimpin. Dan Tuhan mau pakai kita, bukan saja untuk memenuhi rancangan atas hidup kita. Ya, kalau kita mindset kita
memikirkan generasi juga. Jadi sebetulnya Tuhan bukan saja mau memenuhi rancangannya atas kehidupan kita, tapi juga untuk membuat jalan bagi pekerjaan Tuhan atau kemuliaan Tuhan tadi atas generasi ke generasi. So, sekecil apapun yang saudara lakukan bagi generasi saat ini, itu memiliki dampak. Bagaimana cara parenting saudara sebagai orang tua ke anak. Bagaimana kepemimpinan kita di perusahaan, di bisnis, atau gereja, atau pelayanan. Bagaimana engkau orang-orang yang sekolah, yang kuliah. Sama, kita punya peran. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage next gen. Memuridkan next gen. Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam setiap kesempatan, di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi pemurid, pengajar, yang mengajarkan. Tidak hanya lewat perkataan, tapi juga lewat hidup. Dan kata dengarlah di ayat yang tadi, dengarlah, listen. Ini membutuhkan interaksi antara dua pihak, saudara. Dengarlah, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi benar-benar memperhatikan. Artinya benar-benar penting, harus benar-benar diperhatikan. Yang satu mengajar, yang satu benar-benar belajar. Menyimak, memperhatikan. Jadi peran sebagai pemurid atau bagaimana kita merangkul next gen, itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebelum saya masuk lebih lagi bagaimana kita bisa merangkul, bagaimana cara kita bisa connect dengan next gen. Saya akan ceritakan sebuah kisah, bukan kisah sih, sebetulnya ini sebuah film, sebuah movie. Judulnya adalah Beyond the Blackboard. Beyond the Blackboard ini sesuai dengan generasi saya tonton beberapa tahun yang lalu karena filmnya sudah cukup lama, tahun 2011. Ya, mungkin tidak semua dari antara kita menonton ini. Waktu itu saya tonton dan saya cukup terinspirasi dengan film ini. Cerita dari film ini adalah kisah nyata dari seorang yang bernama Stacey Bass. Stacey Bass ini adalah seorang lulusan dari pendidikan guru. Ya. Dan movie ini menceritakan kehidupannya pada saat dia mulai mengajar di tahun 1987. Kisah nyata, saudara. Dia setelah lulus, ditempatkan di sebuah kota namanya Salt Lake City, Utah. Dan dia tidak bisa memilih di mana dia harus mengajar. Dia ditempatkan di situ dan ternyata sekolah ini adalah sekolah untuk para anak-anak yang homeless, tidak punya rumah. Anaknya cukup liar, berandalan. Tetapi akhirnya Stacey Bass ini mengambil keputusan, oke, saya mau mengajar mereka.
Karena ternyata banyak guru-guru yang sebelumnya itu nggak tahan, saudara. Karena anak-anaknya nakal, berperilaku tidak baik dan sebagainya. Karena mereka dari homeless. Ada yang dibesarkan oleh single parent dan sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita Stacey Best melakukan tugasnya dan memilih untuk berkomitmen mengajar selama 8 tahun. 8 tahun dari 1987. Dan akhirnya Stacey Best saat ini menjadi duta dari guru-guru yang memiliki kasus-kasus seperti apa yang dialami. Dia bergerak cukup aktif untuk bisa mendorong pendidikan yang layak bagi anak-anak homeless seperti ini. Nah, luar biasanya adalah anak-anak homeless ini cukup merepotkan bagi Stacey Best. Tapi Stacey Best mau terus bertahan. Bahkan, nah ini yang luar biasa buat saya. Dia punya keluarga juga. Punya suami dan juga punya 2 orang anak. Dan dia tidak mengabaikan peran dan tanggung jawab sebagai istri dan orang tua. Bahkan dia bersepakat dengan keluarganya, bahkan suaminya. Disupport apa yang diputuskan oleh Stacey Best ini. Dan luar biasa hasilnya anak-anak ini yang tadinya tidak mau belajar, berontak. Tapi dengan kesabaran Stacey Best, dengan inspirasi yang diberikan, dia mendorong, dia terus mengasihi. Akhirnya anak-anak yang tadinya kacau berandalan, mulai lama-lama terbentuk moralnya. Mereka memiliki pendidikan yang layak, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Apa poin yang saya mau tekankan di sini? Dari satu keputusan orang seperti Stacey Best ini, dia bisa menyelamatkan anak-anak yang homeless ini. Dia menyelamatkan generasi muda yang mungkin kalau tidak ada dia, kita bisa bayangkan. Mungkin masa depannya hancur, tidak punya kehidupan yang layak, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kisah yang menginspirasi. Dan saya percaya ini juga membuat kita tertantang. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak seperti Stacey Best, tetapi di dalam peran masing-masing saudara. Dan kita lihat pola yang sama juga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tentang next gen ini. Bagaimana kita bisa merangkul next gen. Kita bisa berangkat dari di mana kita berada. Saudara hidup di generasi apa? Mungkin gambarnya boleh ditampilkan, gambar generasi. Saat ini kita ada generasi baby boomers, generation X, Gen Z, Gen Y atau millennials, dan generation Alpha. Saya tidak akan sampaikan mereka lahir di tahun berapa aja, ya ini sudah sangat cukup familiar, saudara bisa mencarinya sendiri. Tetapi inilah kita generasi saat ini, kita hidup berpadanan dengan mereka. Baby boomers mungkin adalah orang tua saya yang lahirnya 60-an dan Gen X 80-an, Gen Z seterusnya sampai Generation Alpha, mungkin itu ada anak saya yang lahir di tahun 2017. Dan kita semua hidup berdampingan. Boleh ditampilkan slide berikutnya. Ini adalah 5 generasi ya, kalau ini tahun 2020 ya, jadi belum ada Generation Alpha karena belum pada bekerja. Tetapi di tahun 2020 ini ada survei yang menyampaikan bahwa angkatan kerja pada saat ini adalah generasi ini. Jadi bukan hanya satu generasi saja. Dan kita harus tahu di mana kita berada saat ini. Bagaimana karakter dari setiap generasi yang ada. Orang tua kita memiliki karakter yang berbeda dengan generasi kita saat ini mungkin. Bahkan anak-anak kita juga kita harus mengerti bagaimana
karakter dari generasi anak-anak kita. Karena sekali lagi kita hidup berkolaborasi, bekerja sama, teamwork untuk membangun generasi kita saat ini. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin di dalam generasi ini. Yang memiliki mindset bagaimana kita membangun next gen. Fokusnya kita kepada next gen. Karena inilah orang-orang yang akan meneruskan tongkat estafet kita. Bukan hanya menggantikan, tadi dikatakan oleh istri saya di ibadah pertama, tetapi menjadi bala bantuan, tenaga, supaya ini akan terus berjalan. Bahkan Tuhan semakin dimuliakan. Dan ini ada beberapa poin yang akan kita tangkap. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Prinsip-prinsip apa kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, supaya kita bisa melepaskan tongkat tersebut dengan baik. Yang pertama, kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang mungkin generasi pendahulu bagi generasi di bawah kita, kita harus menginspirasi. Yang pertama adalah inspire, not intimidate. Biasanya kita sebagai pendahulu atau kita punya generasi di bawahnya, kita biasanya mengintimidasi. Tetapi yang Tuhan mau kita justru harus menginspirasi. Banyak kita dengar orang tua ke anak, awas ya kalau kamu nilainya jelek, awas ya di perusahaan misalnya. Kalau misalnya kamu nggak capai target, kamu nggak dapat bonus. Awas ya kalau kamu nggak berdoa misalnya. Awas kalau kamu nggak ke gereja. Kita sering mendengar kata-kata intimidasi seperti itu dari orang-orang yang di atas kita. Pemimpin kita, orang tua kita. Tetapi kita perlu harusnya menjadi inspirasi, bukan hanya menakut-nakuti. Kita lihat kisah di Keluaran 17 ayat 9 sampai 10. Ini adalah kisah Musa kepada Yosua. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Musa dalam kehidupannya yang cukup panjang, dia bersama dengan Yosua, dia tahu Yosua adalah next gen-nya dia, penerusnya dia. Dan dia menginspirasi Yosua, bukan mengintimidasi. Pengalaman perangnya Musa tidak menjadi alat untuk mengintimidasi Yosua, tetapi justru menginspirasi supaya Yosua mengambil kesempatan supaya Yosua memiliki giliran untuk berperang. Tetapi dia tidak membiarkannya. Dia menginspirasi dengan kata-kata di ayat tadi, besok aku akan berdiri. Dengan kata lain, Musa berkata sama Yosua, kamu gak usah khawatir. Saya akan tetap support kamu. Dan dikatakan di situ dia memegang tongkat Allah. Bukan hanya menginspirasi dengan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi otoritasnya. Tetapi dia benar-benar mengutamakan Tuhan. Tongkat Allah. Menunjukkan bahwa otoritas Allah di atas segalanya. Dan kita tahu bahwa akhirnya Yosua memenangkan peperangan. Dan kita lihat di cerita yang berikutnya. Keluaran 33 ayat 11.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tidak hanya dalam hal peperangan teknis, tetapi juga Musa menginspirasi dalam kehidupan spiritualnya, saudara. Musa memiliki kebiasaan masuk ke dalam kemah pertemuan dan ditemani oleh Yosua. Tetapi saat dia kembali ke perkemahan orang Israel, Yosua berpikir, setiap kali saya ikut, masa saya meninggalkan sama-sama meninggalkan. Kali ini saya mau seperti Musa. Saudara menangkapnya? Kali ini saya mau kayak Musa. Saya mau duduk diam di hadapan Tuhan. Berdoa, memiliki intimasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itu Yosua melihatnya dari kehidupan Musa. Jadi kalau misalnya kita mau anak-anak kita rajin berdoa, misalnya ya, anak-anak kita mau rajin berdoa, rajin ngomong sama Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa kita juga rajin ngomong sama Tuhan. Bukan cuma ngomongin Tuhan aja. Amin. Oh, ini ngomong buat saya juga sih sebetulnya. Sekali lagi, kalau kita mau anak kita rajin ngomong sama Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, kita harus tunjukkan itu lewat kehidupan kita. Bagaimana kita di rumah kita memiliki kehidupan yang sama yang mau kita rindukan di dalam kehidupan anak kita. Kalau mau orang-orang yang kita pimpin memiliki etos kerja yang luar biasa, tunjukkan bahwa kita juga bekerja dengan luar biasa, dengan excellent. Dengan perbuatan kita. Pemimpin yang baik tidak hanya sekedar memberikan motivasi. Ayo kamu capai target ya. Ayo ke anak-anak kita, kamu rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman. Tetapi pemimpin yang baik juga memberikan keteladanan lewat hidup dan perbuatan. Juga tidak mengintimidasi bahkan. Yang percaya katakan amin. So inspire, not intimidate. Yang kedua, investing, not spending. Kalau kita berpikir tentang investasi, berarti ini adalah sesuatu yang perlu kita tabur. Investasi bukan hanya sekedar spending, menghabiskan. Tetapi investasi kita memiliki harapan untuk menerima pengembalian yang eksponensial apa yang sudah kita tabur. Kita lihat Musa juga sama invest ke Yosua kehidupannya. Dan kita lihat juga di dalam kehidupan Elia kepada Elisa. Nah ini pola yang lain di dalam Alkitab. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 berkata, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Elisa sudah sangat cukup dekat dengan Elia. Jadi pada saat dia bilang, kamu tinggal saja. Dia enggan untuk meninggalkan Elia. Karena dia tahu, dia mau mensupport pemimpinnya. Dia mau mensupport Elia. Dan kita lihat sepanjang kehidupan Elia akhirnya berhasil diteruskan oleh Elisa. Itu adalah karena taburan keputusan Elia untuk mau menginvestasikan waktu dan hidupnya atas Elisa. Jadi perlu bagi kita untuk menginvestasikan, bukan hanya sekedar menghabiskan. Apakah itu waktu kita, apakah itu uang kita. Ya. Dan ini berlaku bagi anak-anak kita. Orang-orang yang ada di bawah kita. Markus 4 ayat 31 sampai 32, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi.
Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi bagaimana kita berinvestasi? Kepada siapa kita berinvestasi? Waktu kita, tenaga kita. Kita perlu dengan sengaja, bukan dengan mengalir. Tetapi kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa memberikan ajaran kita, nilai-nilai yang kita sudah dapatkan, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya anak-anak kita ketahui, supaya orang-orang yang di bawah kita mengenalnya juga. Yang terakhir, yang ketiga adalah empower, not control. Memberdayakan, bukan menyalahgunakan atau mengendalikan. Ada dua mata uang di dalam empowerment ini. Komunikasi yang jelas dan kepercayaan yang tulus yang diberikan. Nah saudara, kita perlu memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab, mendorong orang-orang yang ada di bawah kita, next gen, our next gen. Untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, mereka juga mengambil tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 3 berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Kita tahu bahwa Paulus sama menginvestasikan waktunya buat Timotius. Dan kita lihat di dalam ayat ini, Paulus mendorong, mendesak, mengempower Timotius. Sekarang giliran kamu, saya hendak meneruskan perjalanan, kamu tinggal di Efesus. Kamu bisa menasihatkan orang-orang. Tidak harus sama saya. Begitu kata Paulus. Jadi perlu dorongan, perlu pengakuan, perlu komunikasi yang jelas. Dan kita tahu Timotius menjadi murid Paulus yang berhasil. Kekuatan pemimpin, saudara, kekuatan seorang pemimpin dapat dilihat dari seberapa besarnya dia menyediakan ruang untuk mendorong dan mempercayakan orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa kita bisa melakukannya sendiri dengan sempurna. Biasanya gitu ya, kita mau yang terbaik, kita mau udah sendiri aja. Tetapi kita perlu memberikan ruang bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang kita pimpin untuk mereka juga bertumbuh dalam kepercayaan yang kita berikan. Next gen membutuhkan ruang itu, saudara. Orang-orang yang di bawah kita membutuhkan space untuk mereka bisa belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak salah dengan kesempurnaan, dengan excellent, tetapi kita perlu mendampingi mereka dengan hikmat kita supaya mereka mengalami pertumbuhan. Don't undervalue our next gen. Justru ketika kita meng-undervalue, meremehkan mereka, mereka justru akan sulit bertumbuh. Bahkan kalau kita lihat tadi seperti cerita movie di atas, mereka jadi orang-orang yang berontak. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita mau sekali lagi hidup berdampingan. John C. Maxwell berkata, leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Jadi kita harus bersedia membuka hati kita seluas-luasnya untuk mereka dan tidak mengontrol kekuatan mereka demi kepentingan kita belaka. Next gen bukan orang-orang yang bisa kita sekedar dimanfaatkan dalam tanda kutip. Tetapi justru kita harus bantu mereka untuk bertumbuh dan bekerja bersama-sama sebagai satu tim.
Praise the Lord. Saudara belajar sesuatu. Inspire, terus investing, dan yang ketiga adalah empower. Nah, saya akan tutup dengan cerita. Saya dari awal saya bersyukur di gereja ini sangat concern sama generasi. Nah, saya juga bersyukur kalau saya dipercayakan bersama dengan istri untuk melayani anak-anak muda. Sejak tahun 2016, kalau nggak salah, 2016 begitu saya married atau mungkin sebelumnya. Dan saya melihat begitu banyak pertumbuhan anak-anak muda seperti tadi Maria yang dari memakai seragam putih abu. Terus mereka bertumbuh dan banyak anak-anak kuliah yang akhirnya lulus, lalu mereka kembali ke luar kota, bukan ke luar kota, kembali ke kotanya masing-masing, atau bekerja di luar kota, ya, kota yang lebih besar. Memang banyak hal yang perlu diinvestasikan. Waktu kita, tenaga kita, uang kita, bukan hanya uang gereja. Banyak hal. Kita perlu mengempower mereka. Kadang-kadang mereka gagal. Kadang-kadang mereka tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap melakukan ini, panggilan. Saya tahu setiap kita tidak dipanggil dengan panggilan yang sama. Tetapi saya percaya sekecil apapun yang saudara bisa perbuat, itu akan berdampak luas. Nah, tahun 2016, boleh tampilkan fotonya. Ini adalah mungkin camp pertama yang saya host bareng sama tim tahun 2016 kalau nggak salah. Dan anak-anak ini saya bersyukur bisa melihat beberapa dari mereka bertumbuh, menikah, punya anak, bekerja di perusahaan yang baik. Dan kalau sudah lihat yang sebelah sana itu, tampilkan slide berikutnya. Nah, ada Erik yang masih cupu. Saya juga cupu sih. Boleh ditampilkan berikutnya, slide berikutnya. Dan saya bersyukur bisa melihat dia. Boleh kasih tepuk tangan. Orangnya ada di sini juga. Saya sudah bersama-sama dengan dia. Ternyata waktu saya cek foto, ternyata kita sudah bertemu cukup lama. Dan apa yang kita tabur bukan hanya lewat kehidupan saya sendiri, tetapi lewat teman-teman semua, tim. Bukan hanya kita. Tetapi gereja ini ada senior pastor, ada pastor-pastor yang lain. Ada orang-orang yang melayani. Sehingga bisa membawa satu kehidupan bertumbuh. Ya. Boleh berikutnya. Dan ini ada foto yang lain. Waktu saya bongkar-bongkar, ini zaman 2019 kalau nggak salah. Ada Jeremy Nathan yang dilingkari. Dan saya amazed waktu buka ini. Wah, Jeremy sekarang tahun 2023 ya. Baru masuk jadi full timer ICC. Luar biasa sekali. Teman-teman yang lain yang nggak disebutkan fotonya, nggak apa-apa ya, nanti ada gilirannya ya. Ada anak-anak youth juga di sana. Boleh tampilkan foto berikutnya. Ini hari ini banyak foto dan ini yang adults tahun 2018 atau 19. Sama dari mereka mungkin juga ada yang sudah kemana, tapi juga ada yang tetap di sini bertumbuh, melayani bareng-bareng. Foto berikutnya. Ini ICC Youth. Belum. ICC College.
Yang kemarin baru welcoming party dan juga ada 2020 sebelum pandemi. Kita masih bisa kumpul banyak-banyak. Foto berikutnya. Ada ICC Youth. Adril dan kawan-kawan juga bekerja keras luar biasa selama beberapa tahun bersama dengan para leader dan core timnya. Yang terakhir ICC iKids. Ini anak-anak mungkin generasi alfa, saudara. Generasi alfa, anak-anak kita yang sekarang ada di iKids. Dan mereka lah yang akan nantinya meneruskan kehidupan generasi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kita harus memikirkan ini semua, saudara. Apa yang bisa saudara lakukan? Saya percaya itu sangat berdampak. Saya akan tutup dengan tidak sebuah ayat yang banyak. Mazmur 78 ayat 3-7. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita baca bersama-sama, saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-85. Ayat yang ke-5 maksudnya, sampai ke-7. 1, 2, 3. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Mari kita sekali lagi baca bersama-sama. 1, 2, 3. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Amin. Slide terakhir, ada? Jangan manfaatkan generasi untuk membangun pelayanan. Gunakan pelayanan kita untuk membangun generasi. Kita semua punya tanggung jawab untuk membangun generasi. Bisa dikatakan jangan manfaatkan generasi untuk membangun perusahaanmu. Boleh ya? Jangan hanya sekedar memanfaatkan generasi untuk membangun bisnismu. Boleh? Tetapi gunakan apa yang kau miliki, kepercayaan yang saudara semua miliki. Baik di keluarga, sebagai orang tua, dalam perusahaan, bisnis yang kau dirikan, pelayanan di dalam gereja atau apapun itu. Gunakan itu untuk membangun generasi. The next gen, our next gen. Orang-orang yang perlu kita bantu, kita bawa, kita empower. Kita investasikan tenaga kita. Kita teladani hal-hal yang baik semua supaya perbuatan-perbuatan besar Tuhan dikenal oleh mereka. Kebaikan Tuhan turun-temurun semakin nyata atas mereka. Dan kerajaan Tuhan bergerak terus dari satu kemuliaan ke kemuliaan. Dari generasi ke generasi berikutnya. Mari beri salam yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami dipercayakan untuk kami bisa membangun generasi bersama dengan Tuhan yang menyertai kami ya Bapak. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang intergenerational Tuhan. Engkau adalah Allah bagi generasi ke generasi Tuhan. Thank you Jesus, apa yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami dan generasi ini Tuhan. Dan kami mau meneruskannya Tuhan, sampai generasi-generasi mendatang Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan, kami percaya benih itu bertumbuh, menjadi besar, menjadi berbuah Tuhan. Dan boleh dirasakan oleh tidak hanya generasi kami sendiri, tetapi generasi kami mendatang. Anak-anak kami Tuhan, orang-orang yang kami pimpin, mereka juga boleh bertumbuh Tuhan. Lewat apa yang kami inspirasikan, lewat apa yang kami dorong Tuhan, lewat apa yang kami investasikan Bapa. Pakai hidup kami Bapa lebih lagi Tuhan, untuk kami mengambil langkah, step Tuhan, untuk kami memikirkan generasi selanjutnya. Thank you Jesus, kami serahkan kehidupan kami. Dan Kau sertai kami Tuhan, Roh Kudus tuntun supaya kami bisa mengambil keputusan yang terbaik di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, silakan duduk saudara. Oke, shalom Sobat ICC semuanya. Shalom ya, bersemangat semuanya. Shalom semuanya. Oke, mengucap syukur buat firman yang telah dibagikan. Terima kasih Pastor Andrew. Kami harap semua yang sudah dibagikan bisa bertumbuh dan berkembang untuk kehidupan kita semua ya. Oke, tidak bosan-bosan mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC hari ini. Kami ingin mengajak saudara untuk datang ke meja informasi di lantai 6. Kami punya special gift untuk Anda. Dan kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung di iClick. Jadi bukan cuma yang baru datang aja, tapi buat yang belum join iClick ya. iClick itu apa sih? Ada yang tahu? iClick adalah komunitas-komunitas kecil di gereja ICC ya. Di mana nanti Anda bisa pilih sesuai dengan Anda. Kemudian juga nanti akan ada persekutuan-persekutuan kecil yang dimana kita bisa saling membangun, bisa saling mendoakan. Dan yang pastinya bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan Yesus ya. So jangan sampai ketinggalan untuk join iClick hari ini ya. Oke. Berikutnya ICC rindu sekali untuk bisa memperlengkapi Anda lewat kelas pengajaran. Jadi kami akan mulai lagi kelas pengajaran discipleship class yang akan dimulai pada tanggal 25 September yaitu besok. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk join ya yang belum. Jadi kita akan ada 4 kelas, 101, 102, 103 dan 104. Untuk 101 ini kita akan belajar tentang pentingnya tertanam di gereja lokal. Kemudian untuk 102 ini adalah belajar tentang kehidupan melayani. Jadi ini kita bisa semakin terpanggil untuk melayani. 103 ini kita juga akan belajar lagi mengenai leadership dan kepemimpinan ya. Ini penting banget dalam kehidupan. Dan bagi Anda yang sudah selesai kelas Inspire 3, ini bisa ikutan 104 ya. Ini baru nih. Jadi diperlengkapi lebih lagi mengenai money management, stress management, terus kemudian juga memiliki kehidupan keluarga yang dibangun dalam Tuhan dan yang tentang second coming. Jadi jangan lupa untuk daftar. Oke. Dan saat ini kami juga ingin mengundang saudara semua untuk kita bisa bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anda bisa memberikannya lewat transfer atau misalnya scan QR di depan bangku Anda. Atau juga lewat mesin edisi di lantai 6 di meja informasi dan juga di kotak persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita ya.
Dan ada satu lagi ya yang penting nih, kalau misalnya saudara-saudara ada yang ketinggalan mungkin atau pengen lihat lagi khotbah-khotbah minggu lalu, ini kita juga ada di ICC Sermon Collection ya. Dan ini bisa diakses lewat QR atau misalnya juga link ya di sini. Jadi boleh difoto sekarang, nanti mungkin di rumah pengen lihat-lihat lagi yang kemarin-kemarin atau misalnya pengen denger lagi, pengen diperlengkapi lagi, boleh di sini tempatnya. Dan informasi terakhir ini penting juga. Jadi untuk mulai minggu depan kita akan ada perubahan jam ibadah ya, khususnya untuk ibadah ketiga yang biasanya kita mulai dari jam 1, mulai minggu depan ke jam 12 siang ya. Jadi ada 3 ibadah, jam 8, jam 10 dan jam 12 ya, 8, 10, 12 ya. Dan Anda juga bisa menyampaikan informasi ini ke keluarga, kerabat ataupun member iClick lainnya. Baik, terima kasih semuanya. Sekian informasinya. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat ya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.